Hola, salam Just Talk. Kita kembali lagi dengan preview, tapi hari ini tidak ada subtitle karena gue baru aja bikin langsung gue upload. Kita tahu bahwa match pertama MU lawan Everton dan weekend ini ya lumayan banyak match bagus. Juga tidak hanya di IPL, juga di Liga Inggris. Kita mulai di La Liga, sorry. Kita mulai dari Man United Everton. Ya, Man United akhir-akhir ini kan dari sisi permainan ya, gue nggak bahas prediksi skor dan lain-lain. Dari sisi permainan mulai menurun, mulai menangnya susah, kayak terakhir lawan Villarreal, terus lawan Aston kalah, terus sebelumnya juga di detik-detik akhir lawan West Ham menang karena penalti nggak masuk. Nggak sesmooth yang orang pikir lah. Apalagi fansnya yang penuh harapan karena Sancho 90 juta datang, Varane dan Ronaldo. Praktis yang benar-benar perform itu Ronaldo. Kalau Sancho, Varane, dari awal gue udah ragu, bahkan gue bilang Greenwood ini lebih bagus dengan Sancho daripada Sancho. Sementara Varane untuk gue belum terbukti sama sekali. Bahkan gue tambah yakin seperti yang gue bilang, Madrid nggak bodoh jual Varane dengan 45 juta karena dia terlalu banyak. Setiap pertandingan ada aja blunder yang dia bikin, kesalahan yang bisa fatal. Itu kalau misalnya lawan Newcastle sama lawan West Ham di Piala Cikik di Liga kalau nggak salah, itu golnya juga dari dia. Gue lupa intinya. Terlalu banyak kesalahan buat seorang yang sudah menang 3 kali Champions League dan menjadi starter di timnas Prancis dan Real Madrid. Kalau gue bilang sih dia belum klop dengan Maguire atau apa. Apalagi Maguire juga nggak selalu main karena cedera. Beda dengan pada saat ada Ramos, komunikasinya lebih cocok dan gue nggak yakin Varane bisa bahasa Inggris. Tapi anyway, performanya agak menurun. Nah, baru kemarin lawan Villarreal, eksperimennya si Ole berubah. Dia tidak pasang Pogba di winger, tapi benar-benar sebagai attacking midfield, main dengan 1 DM, Sancho di kiri. Sejelek-jeleknya Sancho, at least dia lebih bagus daripada Pogba di kiri, karena balance-nya di lapangan itu ada kalau MU bermain dengan 2 winger. Pogba kalau main ditaruh di winger kiri, dia selalu turun ke bawah, itu makan space-nya Bruno Fernandes, sehingga berapa kali Bruno Fernandes harus melipir ke area kiri karena Pogba lebih suka free roll ke tengah dan lain-lainnya. Nah, Bruno akan lebih bagus kalau dia benar-benar bermain di belakang Cristiano, dan kelihatan berapa kali asisnya Bruno, finishernya Cristiano. Kalau nggak sekali-sekali Bruno shoot dapat gol juga. Jadi 2 peran ini penting. Jadi maka dari itu gue bilang 2 kali dengan Pogba di area kiri nggak berjalan. Sekarang kemarin lawan Villarreal, Sancho ya oke, at least lebih berjalan dari sisi serangan. Walaupun diserang terus juga, dan beruntung ada De Gea yang lagi on fire. In this match gue rasa MU butuh kemenangan, bukan hanya untuk 3 poin, tapi meningkatkan percaya diri lagi bahwa mereka dengan squadnya yang selevel Ferrari itu mainnya nggak kayak Avanza. Oke. Lawan Everton yang kehilangan Richarlison, gue bilang harusnya bisa ya, harusnya bisa. Everton ini gue nggak begitu impress, tapi ya kemungkinan besar Everton bertahan. Ini yang selalu membuat MU kerepotan. Tapi kalau gue bilang MU has to win this game, kalau nggak percaya diri akan menurun. Chelsea Southampton, Chelsea juga 3 match terakhir terseok-seok, 2 kali beruntun kalah lawan City, lawan Juve. Tapi bukan masalah menang kalahnya, permainannya juga jelek banget. Kelihatan baru kan lawan Spurs babak pertama, di situ mulai kelihatan bahwa 3-4-3 ini tidak sehebat yang orang pikir. Kalau gue berkali-kali bilang bahwa Chelsea lebih bagus bermain dengan 4-2-3-1. Werner di kiri, Ziyech di kanan, Lukaku di depan. Di belakang Lukaku bisa Mount, bisa Havertz. Dengan 2 DM fix
Kante gue nggak tahu main, nggak main ya, dia positif. Siapa namanya, dengan Kovacic sama Jorginho, feeling menurut gue balance-nya itu akan lebih bagus dan akan lebih dapat serangan, sehingga Kovacic sama Jorginho lebih fokus ke backup dan defense aja kalau menurut gue. Tapi ya, kalau sebuah tim yang lagi karatan, lagi terseok-seok, yang mereka butuhkan adalah kemenangan walaupun ugly win. Nah, sekarang gue pengen tahu line up apa yang diturunkan. Kalau masih bermain dengan 3 back 3-4-3 contoh, lawan Southampton gak menang lagi. Nah, ini juga masalah percaya diri mulai akan menurun. Southampton itu tim alot, nahan MU juga, bermain bertahan, ya nggak jauh beda kayak West Ham lah, keluarnya gampang, nggak asal crossing, berusaha untuk bermain, membangun serangan dari bawah. Tapi karena kualitas pemainnya so-so, jadi mereka tidak akan mendapatkan banyak peluang. Cuman kalau agak-agak beruntung dikit, mereka punya shooter dari lini kedua. Ini harus diwaspadai juga. Jadi Chelsea walaupun main di kandang, nggak boleh meremehkan lah. Cuman harusnya sih kalau Chelsea nggak usah main top lah, main bagus biasa aja, seperti biasa, harusnya bisa menang. Oke. Brighton Arsenal. Nah, Brighton ini kan poinnya 13, sama-sama MU sama Chelsea. Sementara Arsenal sudah 4 kali beruntun menang. Nah, setelah Arsenal menang lawan Spurs di derby North London, harusnya Arsenal bisa meningkatkan lagi performa ini. Kalau Arsenal bisa meningkatkan, nggak ada alasan untuk kalah. Hanya kembali lagi, Brighton main di kandang, Arsenal away nggak terlalu bagus. Mereka lebih bagus main di kandang. Dan mentalnya ini yang jadi masalah. 2-3 pemain mentalnya ngedrop di libas Arsenal. Brighton kalau nggak salah 2 tahun lalu juga di menit-menit akhir kalah. Jadi ini bukan tim yang bisa diremehkan. They can play football. Kalau nggak, mereka nggak dapat 13 poin di awal-awal ya. Tapi kalau Arsenal kalah match ini akan menjadi masalah buat pemain turun lagi. Yang dibutuhkan Arsenal sekarang adalah kemenangan, apa ugly win atau apa terserah. Yang penting percaya diri pemain meningkat lagi. Pada saat percaya diri pemain meningkat, baru pelan-pelan dia bisa ngotak-ngatik ke sistemnya. Tapi kalau setelah 4 pertandingan kalah lagi, nah drop lagi, udah selesai, udah kayak dulu lagi, naik turun terus. Jadi ini juga salah satu match yang untuk gue interesting untuk dipantau. Kita ke besok itu, let's see, Spurs Aston Villa. Ini juga nggak jadi match gampang untuk Spurs. Crystal Palace Leicester. Crystal Palace sempat kemarin nahan Brighton ya. Leicester juga lagi terseok-seok. Liverpool Man City ya. Untuk gue fair aja. Gue masih inget berapa match yang lalu di mana Liverpool diobok-obok sama Man City. Kenapa? City ini kan kita tahu semua, nggak ada yang bisa ngalahin ball possessionnya. Kedua, mereka itu kalau kalau ketemu tim yang bertahan agak susah karena nggak punya finisher. Tapi Liverpool ini kan nggak mungkin bertahan, jadi pasti keluar menyerang. There is so many space. Kalau bisa memanfaatkan itu dengan striker yang kenceng kayak Ferran Torres atau siapa, harusnya City bisa menang. Tapi kembali lagi, ini 50-50 match. Liverpool di kandang bagus sekarang dengan fans yang luar biasa. Mane salah lagi bagus. Jadi kalau gue bilang ini match susah diprediksi. Tergantung efektivitasnya pemain depan Liverpool. Kalau dapat banyak peluang nggak cetak gol, nah ini bisa kalah. This match can go anywhere. Jadi untuk gue penonton netral sih sangat menunggu match ini. Karena ya itu, gue pengen lihat 2 tactical yang berbeda. Satu kiri kanan, satu belakang depan direct. Ya ini gue harap menjadi benar-benar seru. Nggak penting yang menang siapa menang siapa kalah, tapi nikmati match ini.
Karena kalau Liverpool belajar dari match-match sebelumnya, tidak memberikan space banyak ke Man City pada saat City menyerang, ya bisa aja Liverpool menang. Kalau City lebih efektif dari counter attack atau dari serangan, mengandalkan skill individu, bisa juga City menang. Jadi this match itu nggak bisa diprediksi sama sekali. Terus Barca ketemu Atletico Madrid. Ya, yang salah satu poin kritikan gue terhadap Koeman adalah lu nggak usah ngotak-ngatik pindah-pindah ke 3-5-2 lah. Pemain lu ini pas-pasan, nggak bisa adaptasi secepat itu. Jadi tetap kembali lagi ke 4-3-3. Atletico Madrid ini bukan Atletico Madrid setahun 2 tahun lalu. Jelek musim ini, asli jelek. Kemarin juga dikasih kado sama AC Milan, sebelumnya di Liga dikasih kado sama Getafe. Nah, ini yang jadi bahaya, di mana mereka setiap saat bisa cetak gol sampai menit-menit akhir. Tapi kalau Barcelona dari awal berani turunkan Ansu Fati, Depay sama Coutinho di kanan, atau Demir lah kalau perlu di kanan, di tengah Coutinho, Frenkie de Jong sama Busquets karena Pedri cedera, atau sama Xavi, jadi Busquets jadi Frenkie de Jong jadi DM, Alba udah balik, bisa langsung main, Des di kanan, bisa menang, sangat bisa menang. Kembali lagi, kalau Pique, Busquets, Sergi yang main, nah udahlah, kartu mati lah kalau gue bilang. Karena ATM itu punya pemain yang kenceng-kenceng ya. Dan ya Pique, Sergi sama Busquets itu udah habis sesimpel itu. Dari generasi tua yang masih bisa diandelin cuman Alba. Jadi ini pun jadi match yang ya I don't know maunya kemana. Sebenarnya sih harusnya sih bisa cetak nggak menutup kemungkinan untuk bisa menang. Kalau seandainya menang, ini akan jadi berat untuk siapa namanya, untuk Laporta. Kalau main bagus, jadi berat untuk mencat Koeman. Tapi kalau gue bilang sih kreditnya Koeman udah habis, apalagi kalah, udah selesai. Di Italia ada Atalanta Milan. Ya, Atalanta itu lagi terseok-seok, tapi tahun lalu juga awal-awal terseok-seok, baru paruh musim meningkat. Sementara Milan nggak berubah. Milan selalu kuat lawan tim-tim Serie A dengan agresivitas yang luar biasa. Tapi dari sisi strategi gue bilang Atalanta lebih bagus. Ini juga untuk gue 50-50 match. I really don't know Atalanta Milan. Kalau gue lihat Atalanta lawan Inter, terseok-seok dulu, baru mereka bangkit sampai bisa mencuri 1 poin di kandang Inter, itu luar biasa kalau gue bilang. Jadi definitely mereka punya kekuatan, terutama dari set play untuk mengalahkan Milan. Sementara Milan dari detik awal selalu bermain agresif, lawan gampang terintimidasi. Kalau tidak terintimidasi dengan permainan agresif Milan, Atalanta bisa aja menang, why not? Oke, thanks for watching, kita ketemu besok dengan review.